Assalamualaikum ya malaikat jemaah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nur Rabbi bihaqqin Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah qul salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang agung, yang tunggal, yang esa, ya, yang meliputi seluruh makhluknya. Inna rabbaka ahata bin nas. Kita mohon ampun kepadanya dan sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah, atas kuasa Allah, tidak ada yang kebetulan. Abah atas nama tuan rumah mengaturkan terima kasih, bersyukur kepada Allah, hakikatnya, syariatnya kepada Bapak siapa? Pak Ade dan seluruh keluarga besar, ya, jamaah dari Kedaung. Semoga perjalanan dari Cirebon sampai ke tempat ini setiap incinya menjadi ibadah dan menjadikan kifarat daripada segala dosa-dosa kita. Sekaligus semoga menjadikan saksi di yaumil qiyamah bahwa kaki ini pernah dijalankan, dilangkahkan dalam rangka mardhatillah. Dan semoga juga Abah yang bertempatan di sini mendapatkan luluberan dari bapak-bapak, dari jemaah sekalian, ya, bahwa semoga dengan hadirnya bapak-bapak juga menjadikan wasilah kepada Abah menjadi manusia yang bermanfaat, dan sekaligus juga adalah menjadikan juga penghapus daripada segala dosa-dosa keluarga Abah dan keluarga semua, ya. Pada kesempatan pagi hari ini sungguh sangat bahagia merasakan betapa nyatanya keagungan Allah, betapa nyatanya afal Allah pada diri kita. Setiap waktu kita menyebutkan nama Allah, tapi kita sudahkah kenal kepada yang punya nama? Apanya Allah yang kita kenal? Karena hidup adalah merupakan proses perjalanan dari Allah akan kembali pada Allah
yang dimana di dalam perjalanan datang dan pergi Allah sudah siapkan 4 lapis surga. Ada jannatul ma'wa untuk ruh jismani. Ruh jismani itu mana? Adalah ruh jisim, ruh kita yang terluar, yang bisa merasakan surga fisik. Dengan lidah kita merasakan manisnya gula, asinnya garam, asemnya adalah asem. Kemudian juga rasa, ya, segala rasa pada kulit, pada panca indera yang kita dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan perabaan, begitu nyata dan dekatnya Allah kepada kita. Di dalam pandangan tauhid senantiasa hanyalah 3 pandangan. Yang pertama, syuhudul wahdah bil wahdah, adalah kita harus mampu menyaksikan Allah yang satu, hanyalah yang ada Allah yang satu. Syuhudul wahdah bil kasrah, menyaksikan Allah yang satu, yang nyata, yang wujud pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada rasanya, pada semua makhluk. Maka kita tidak boleh rusak dengan tagoyurnya alam, karena alam akan selalu berubah. Kita dari tidak ada menjadi ada, akan kembali tidak ada. Yang selalu ada hanya Dia adalah Jad wajibul wujud. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Untuk menyaksikan yang batin, lihatlah di yang zahir. Tambatkan bahwa segala yang zahir, dialah yang batin. Kalau menyaksikan yang awal, lihatlah di yang akhir. Maka berarti segala yang akhir itulah yang awal. Maka orang yang bisa memahami, menyaksikan Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, maka dia sudah bisa merasakan jannatul ma'wa, surga dengan ruh jismaninya. Akan merasakan kenikmatan-kenikmatan bidadari, kenikmatan-kenikmatan fisik, kenikmatan untuk mata, kenikmatan untuk telinga, kenikmatan untuk perut, kenikmatan untuk di bawah perut, dan kenikmatan-kenikmatan zahir lainnya. Maka dalam perjalanan manusia, kita harus tahu adalah dari mana kita datang. Kalau kita tidak tahu dari mana kita datang, kalau kita datang dari Cirebon, maka kita harus tahu kemana kita harus kembali. Asalnya Cirebon, wajib kembalinya adalah Cirebon. Secara tauhid manusia adalah di dalam kitab Syi'rul Asrar, di dalam kitab banyak dijelaskan, yang diperjelas lagi dalam kitab Tijan, dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Dasotinul Barohin, masih banyak kitab tauhid. Sesungguhnya adalah yang ingin dipertontonkan, diperlihatkan adalah bukan kisah kita, tetapi adalah kisah Allah, dongeng Allah, drama Allah. Maka orang yang tidak kenal kepada drama Allah, maka dia akan membuat dramanya sendiri dalam hidup. Itulah yang membuat manusia lupa. Itulah yang membuat manusia tidak bahagia. Itulah yang membuat manusia keluar dari orbit Allah. Itulah yang membuat manusia akhirnya di alam dunia tidak menemukan kebahagiaan, sampai harus Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Allah memanggil kepada kita sebutan insan, dan Allah ingatkan kepada kita apa yang telah melalaikan engkau, sehingga engkau kebingungan nggak punya uang, sehingga engkau kebingungan tidak punya rezeki, sehingga engkau tidak kebingungan
Padahal akulah Rabbu Al-Karim. Dia menyebutnya Al-Karim karena dia memberi tanpa diminta. Dia menyiapkan tanpa diminta. Dia sudah mengatur tanpa diminta. Maka inilah tergantung manusia menyadari kehadiran Allah di dalam hidupnya. Nah, secara tanajul kita datang dari Allah. Allah dari awal sebelum bernama Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ada alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang pada insan satu masa belum bisa disebut. Allah belum bernama Allah dalam kekosongan, maka Allah tajalli. Kata Allah, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Maka Allah menjadikan Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada nurus samawati. Maka mubtada dan khobar mubtada tidak bisa dipisahkan. Allah adalah mentajalikan dalam kehidupan ini adalah berawal dari alam ahadah, alam ahadiyah, alam kosong, alam zat. Kita semua berasal dari alam zatnya Allah. Kemudian kita diturunkan dari alam zat ke alam wahdah adalah alam sifat. Adalah merupakan hakikat Nur Muhammad. Semua berasal dari titik itu. Kita harus tahu dari situlah kita berasal. Semuanya berasal awwalu ma khalaqallahu ruhi, dari awwalu ma khalaqallahu nuri. Maka Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamiskah fiha misbah. Nah, perjalanan surat An-Nur Allah menjelaskan tentang siapa diri kita. Bagaimana tajalinya Allah kepada nur. Allahu nur. Nur itu apa? Nur itu adalah jelas. Allah itu adalah terang, jelas, terang, nyata. Maka dia menyebutkan Allah itu adalah hakul mubin. Hakul mubin, jelas dan pertelo. Tidak ada yang lebih jelas dari Allah. Tiada nyata dari Allah. Maka bagaimana jelasnya Allah? Kata Allah, aku telah membuat masalu nurihi kamiskan. Maka dari alam ahadah, tajali ke alam wahdah, tajali ke alam wahidiyah, tajali ke alam arwah, tajali ke alam misal, tajali ke alam adsan. Wujudlah akhirnya manusia. Disebut di sini adalah di lapis yang terendah, yang disebut dengan alam dunia. Dunia adalah alam paling rendah. Alam disebut dunia, danaya, rendah. Tadi kita berasal secara tanajul dari zat ke sifat, ke asma, ke af'al. Barulah di alam dohir, alam misal, alam ajsam, alam insan. Dari kesadaran nafsul kamilah turun ke mardiyah, ke rodiyah, ke mutmainnah, ke mulhimah, lawamah, lahirlah di alam dunia dalam nafsul ammarah. Nah, itulah proses turun manusia dari zat ke sifat, dari kosong menjadi kapas, kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Maka kita sekarang sudah ada pada alam wujud, alam af'al. Maka di alam ini secara tarki kita harus bisa kembali kepada awal tadi. Karena perjalanan kepada Allah bukan dari perjalanan dari Cirebon ke Setu, tapi perjalanan adalah dari Allah menuju Allah, adalah perjalanan dari titik yang sama kembali kepada titik yang sama. Orang yang memahami proses itu sebetulnya adalah dia memahami tajalinya Allah kepada segala makhluk, maka dia adalah, maka berarti sudah mampu merasakan hadirnya Allah, menyaksikan wujudnya Allah. Maka berarti dari kesadaran nafsul kamilah turun ke mardiyah, turun ke rodiyah, turun ke mutmainnah, mulhimah, lawamah, ammarah,
Maka dari sini kita wa inna ilaihi rajiun, kita harus kembali dari alam nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, naik lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Kalau tadi turun disebut insan kamil, yang sudah kembali lagi kepada titik yang sama disebut insan kamil mukamil. Berarti selesai perjalanan kita. Nah, inilah yang sesungguhnya barangkali secara konsep dasar bahwa kehidupan adalah perjalanan dari ada, dari tidak ada menjadi ada, dari ada kembali tidak ada. Ada harus ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin. Dia pada saat dia ingin batin, dia dohirkan segala perkara. Tapi pada saat dia ingin dohir waqwa dan mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Maka bagi Allah dohir dia, batin pun dia. Maka tugas kita adalah karena kita datang dari tasdidnya turun ke alifnya, turun ke lam awalnya, turun ke lam akhirnya dohirlah pada huknya. Maka muncullah dari tasdidnya datang perintah syahadat. Maka yang punya tasdid hanya Allah dan Muhammad. Siapa Muhammad? Adalah wujud Allah, khobar mubtada. Allahu adalah Allah. Maka tasdid lafaz Allah tadi. Nurus samawat adalah Muhammad. Muhammad. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka inilah yang ada di dunia ini hanya syahadat. Batinnya la ilaha illallah, dohirnya Muhammadur Rasulullah. Maka termasuk dalam sholat kita, yang sholat hanya itu zat kepada sifat, hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu saja sebetulnya kalau menurut Abah tentang perjalanan. Adapun nanti datang perintah sholat, datang puasa, datang haji, sebetulnya adalah karena dari tulisan Allah itu sendiri, dari syahadat, tasjid, ya. Maka itulah penyaksian kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka turunlah kepada alif narun, turunlah lam awal hawaun, turunlah kepada lam akhir maun, turunlah kepada apa namanya huknya adalah turabun, alif lam lam ha. Tetapi dalam bayangannya hakikatnya adalah wujudnya mimha minda. Maka juga kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Itulah kenapa dibagilah manusia, karena datang dari zat, turun ke sifat, turun ke asma, turun ke af'al, datanglah ma'rifat, hakikat, thariqat, syariat. Maka bagilah kita jasad, hati, ruh, sir. Maka jasad untuk melihat fi'il Allah. Datanglah perintah syariat rukun Islam pada tubuh. Tetapi sesungguhnya tubuh ini bergerak, sholat, puasa, apapun ibadah mahdoh, goir mahdoh, apapun ibadahnya, sebetulnya hanya untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuh. Tubuh ini tidak punya daya kekuatan. Tubuh ini bergerak karena perintah hati. Hatilah imamnya. Kalau hati yang memerintahkan kita bisa ruku, bisa i'tidal, bisa tartib, bisa tumanina, itu hati. Berarti kalau hati kita sudah menyadari yang menggerakkan tubuh, berarti kita sudah menyaksikan asma Allah pada hati. Allah lah yang menggerakkan fi'il pada tubuh kita, asma Allah. Maka tapi nama Allah pada hati, thariqat namanya, makanya dibagilah la ilaha illallah, la ma'budu illallah pada jasad, syariat namanya la ilaha illallah, la maqsuda illallah pada hati, thariqat namanya la ilaha illallah, la ma'budu
la matluba ilallah, hakikat namanya pada ruh. Karena pada saat sudah sampai tubuh digerakkan hati, hati digerakkan ruh, maka ruh itulah yang sesungguhnya. Maka kita harus tahu, ruh lah yang disebut basor. Melihat itu ada karena ruh, mendengar itu sama ada karena ruh, ilmu ada karena ruh. Maka ruh pada saat pada mata disebut basor, ruh pada telinga disebut sama, ruh pada mulut disebut kalam, ruh pada akal disebut ilmu, ruh pada saat dia punya keinginan disebut nafsu, pada saat ruh keinginannya buruk disebut nafsul amarah, pada saat ruh nafsunya keinginannya baik disebut mutmainnah. Berarti sudah sampai pada ruh. Tapi ruh juga sama makhluk, tetapi sebenar-benarnya yang menggerakkan ruh adalah Allah. Maka berarti ada syariat pada tubuh, ada thariqat pada hati, ada hakikat pada ruh, ada syir pada ma'rifat tadi semua. Maka sama saja seperti kelapa, ada sabut kelapa, ada batok kelapa, ada daging kelapa, ada minyak kelapa. Sabut kelapa bukan kelapa, batok kelapa bukan kelapa, daging kelapa bukan kelapa, dan minyak kelapa bukan kelapa. Yang disebut kelapa adalah satu bulat, sabutnya, batoknya, dagingnya, minyaknya. Itulah kelapa. Demikian pula yang disebut insan. Insan bukan tubuh ini tubuhnya. Ada hatinya, ada ruhnya, ada rasanya. Itulah insan. Maka zat, sifat, asma Allah, wujudlah. Itulah yang Allah sampaikan 4 ayat dalam Al-Quran. Inna rabbaka ahatu binnas, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Wujudnya nyata pada wujud kita, kudratnya pada kudratnya, iradahnya jelas semuanya. Nah itulah perjalanan kita, sehingga sholat menyaksikan fi'il Allah. Maka dalam sholat, kenapa sholat menjadi awal yang dihisab? Karena sholat sempurna. Dalam sholat ada syahadat, dalam sholat ada saum, dalam sholat ada zakat, dalam sholat ada haji, sempurna. Maka seperti tulisan Allah, tasjidnya, alifnya, lam awalnya, lam akhirnya, hu-nya, itulah perwujudan sholat. Maka dalam rukun sholat syariat ada rukun fi'li, rukun kauli adalah rukun fi'li perbuatan seperti sholat. Tasjidnya adalah begini, adalah takbir. Rasakan itu sebagai tasjidnya Allah. Allahu Akbar. Bar berarti sudah menyatakan berdirinya adalah alif, rukunya adalah merupakan lam awal, sujudnya adalah lam akhir, duduknya adalah hu. Jadi pada dasarnya pada saat kita melaksanakan sholat maktubah dengan jasad, sesungguhnya kita telah menuliskan lafaz Allah dari tasjidnya, alifnya, lam awalnya, sujudnya lam akhirnya, duduknya hu. Tadi semua. Itulah kita bisa merasakan Allah itu wujud dengan tubuh kita ini. Nah ini aja sih dari Abah, kalau sebagai ya bukan Abah mengajar, Abah percaya dan Cirebon itu pusatnya ilmu, cuma Abah berbagi dengan Abah yang Abah pahami di sini, itu kan tadi. Dan itulah di dalam sholat ada sholat maktubah, ada sholatul wusta, ada sholatul daim. Tiga-tiganya tidak boleh dilepas. Karena kalau sholat maktubah saja, sholat dengan tubuh ini fana. Bapak 1000 tahun sholat, maka tubuh ini adalah begitu hancur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tadi fiha tuhyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu lahir, di bumi ini kamu dimatikan, di bumi ini kamu akan dibangkitkan. Maka hancurnya jasad, hilanglah amal kita semua. Maka tidak boleh hanya sholat dengan tubuh ini. Masukin sholatul wusta, sholatul wusta, masukin sholatul daim. 3 rangkap sholat. Sholat untuk tubuhnya, sholat untuk hatinya, sholat untuk ruhnya. Sholat yang sebenarnya adalah sholatnya Allah. Sampai Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli.
Akulah Tuhanmu yang sholat. Tadi semua, maka hanya sholat Allah yang bisa membawa kepada Allah. Sampai dalam hikam, al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirri ikhlas fiha. Amal itu hanya patung, tapi adalah ruhnya amal adalah ikhlas. Yang disebut ikhlas adalah pada saat amal sudah tidak lagi kita merasakan beramal, kita sudah merasakan jadikan penumpang perahunya Nabi Nuh, kita sudah menjadi bi'abdihi, menjadi hamba yang rizkinya sudah dijamin, ibadahnya sudah dituntun, segalanya sudah dibawa. Insya Allah kita akan aman buat jasad, aman buat hati, aman buat roh, aman buat rahasia. Maka inilah yang Allah katakan, sebetulnya di sini ada kekuatan yang luar biasa di dada kita. Sampai Nabi berdoa, alam nasrah laka sadra. Inilah sadr. Ada Allah berfirman Rabbi syrahli sadri. Di sinilah ada 5 latifah di dada. Latifatul ahfa adalah di sini adalah susu kita, adalah latifatul qalbi, latifatul syirri, latifatul adalah ruhi, latifatul khofi, latifatul nafsi, latifatul qalb. Maka dikirnya tarik dari bawah, la ilaha illallah, la ilaha. Rasakan dibelah dada kita dari 2 jari. Di sini ada syahwatul batni, syahwatul farji. Lepaskan, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, aku Allah, aku roh, ilaha. Di sini illallah, dijawab di dalam hati, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dalam sholat, dalam jalan, lagi duduk, lagi apa, lagi di mobil, lagi di motor, lagi di WC, sekalipun di hati tidak boleh berhenti. Allahu Allah, Allahu Allah. Sampai dia hidup sendiri, walaupun nanti Bapak nggak bilang, dia akan bunyi sendiri. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Insya Allah kapanpun kita kembali, kita tidak akan kemana-mana, kembali kepada asalnya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Silakan dikembangkan dengan pertanyaan saja. Kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Syukur. Saya mau bertanya dengan otomatis. Saya sejak kecil diajarin dari ibu bapak saya. Ya. Syarat masuknya Islam itu kan harus bahasa syahadat. Betul. Syahadat ada 2 syahadat dan Rasul. Ya. Kalau salah satu misalnya syahadat wafinya ada yang kita baca, itu banyak kurang sempurna. Karena kalau otomatis syahadat Rasul dan syahadat tauhid dan Rasul itu satu kaitan. Betul. Misalkan itu istilahnya hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahkan dari istilahnya pun dari Muslim itu diwajibkan harus baca syahadat. Itu yang saya tanyakan. Apakah istilahnya itu tidak bisa dipisahkan? Saya baca syahadat tauhid saja, tidak bisa baca syahadat Rasul. Jadi mungkin dari aturan dari Allah sahnya masuk ke agama Islam itu harus dua-duanya, artinya syahadat tauhid dan Rasul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dimaksud syahadat menurut Bapak, syahadat Rasul itu syahadat yang gimana? Nah, selama ini apakah Bapak sudah bersahadat kira-kira?
Ya. Apakah bersyahadat atau mengucapkan syahadat? Ya. Enggak, gini. Syahadat itu kan apa artinya syahadat? Menyaksikan. Selama ini baru mengucapkan apa sudah menyaksikan? Iya, belum menyaksikan kan? Itu tadi semua. Syahadat itu Pak. Maka ini di sini adalah kunci sebenarnya. Syahadat ya. Maka tadi kata Abah surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu adalah seolah-olah adalah la ilaha illallah. Nurus samawat itu adalah khobarnya. Siapa khobarnya itu? Muhammad. Sebetulnya Allah sudah ajarkan kita bersyahadat kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada syahadat hakiki, ada syahadat hakikat, ada syahadat syariat. Nah, itu. Maka syahadat syariat adalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah tadi semua. Karena kalau seandainya syahadat hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi Adam tidak berarti can Islam. Nabi Adam, Nabi Sis sampai Nabi Isa adalah masuk neraka semua. Ya enggak Pak? Maka sesungguhnya syahadat hakiki itu adalah la ilaha illallah, itu adalah seumpama manis, Muhammadur Rasulullah itu seumpama gula. Sebetulnya Muhammad itu siapa? Allah, wujudnya Allah. Maka tadi Allahu mubtada, tajalli dia nurus samawat, khobar mubtada, itulah Muhammad. Maka Allah dan Muhammad itu adalah satu. Tetapi pada saat kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita harus juga bersyahadat kepada beliau. Maka sholawat itu ada dua. Ada sholawat hakiki, ada sholawat majaji kepada beliau. Maka selalu sholawat itu adalah dohir dan batin. Maka pada saat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi sebenarnya kita bersalawat kepada Nur Muhammad. Tapi kalau hanya kepada baginda Nabi Muhammad saja yang di Madinah yang dohir, nggak nyambung pada Allahnya sebenarnya. Karena sesungguhnya Muhammad itu yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad itulah hakikat baginda Nabi Muhammad itu adalah Nur Muhammad dari semua. Tapi nggak dipisahkan Muhammad dan Nur Muhammad. Ya baginda Nabi ya Muhammad, ya baginda Nabi adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Maka menyaksikan tidak boleh kita bersyahadat kayak Bapak tadi kan baru mengucapkan. Kita baru mengatakan. Tapi yang sebenarnya adalah bukan hanya mengucapkan, menyaksikan. Karena segala yang punya nama itu ada wujudnya enggak? Ada gelas, ada wujudnya. Ini apa namanya? Mic ada wujudnya. HP ada wujudnya. Muhammad mana wujudnya? Maka Abah sudah ajarkan kemarin apa itu Muhammad hak, Muhammad hakiki, Muhammad harid, Muhammad majaji, Muhammad derajat pangkat. Ada 5 Muhammad. Baginda Nabi Muhammad SAW sebetulnya namanya bukan Muhammad. Namanya siapa? Ahmad. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Tadi semua. Kenapa beliau dipanggil oleh Allah Muhammad? Pak, kenapa? Ini sambil diskusi aja ini. Kenapa beliau dipanggil Muhammad? Karena beliau mentajalikan akhlak Allah terpuji pada beliau itu. Maka siapapun diri kita, maka dikatakan dalam Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Berarti Muhammad itu tidak punya anak. Yang punya anak siapa? Ahmad. Betul. Yang punya keturunan itu Ahmad. Karena Rasulullah itu lam yalid walam. Bisakah oleh bapak Allah disandarkan dengan makhluk? Tidak bisa. Seperti gula dan manis. Makanya al insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Itulah Muhammad. Insan itu Muhammad. Muhammad itu dohirku kata Allah. Allahu mubtada nurus samawat, dia tajali kepada Muhammad. Maka kata Abah, jangan ragu melihat segala yang kelihatan ini adalah bersolawatlah kepada Muhammad. Tapi beliau Nur Muhammad itu tajali sempurna kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka beliau berkata, ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa mim. Ana Arab bila ain. Berarti aku siapa? Aku Arab bila ain. Berarti siapa aku? Rob. Sesungguhnya itulah pernyataan yang harus kita tanamkan di sanubari kita. Maaf ya, ini kita harus katakan. Dan bahwa aku Allah. Tapi bukan Bapak yang ngomong, bukan dohir ini. Jangan ngomongin murtad kalau pakai yang cangkang ini. Tapi hati. Siapa hati? Ruh kita yang ngomong. Ruh kita siapa? Muhammad. Dan semua. Maka jangan kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sebelum kau akui. Nah, inilah syahadat, Pak. Jadi kalau begitu pada saat kita sholat, bersyahadat itu menyaksikan apa? Makanya asyhadu alla ilaha illallah pada jari ini, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada jari ini juga enggak? Berarti Allah dan Muhammad satu enggak? Satu. Itulah Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allah itu manis, nurus samawat itu gula. Maka Allah berkata dalam hadis qudsi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Itu kata Allah. Jangan ragu lagi. Karena inilah yang Abah menyaksikan sekarang manusia terpisah dengan Rasulnya sendiri. Dianggap sudah meninggal. Yang meninggal cangkangnya. Tapi sekarang kita masih bisa bersyahadat, menyaksikan hakikat dia pada apa? Itulah kenapa syahadat itu menyaksikan. Pada apa? Ruhmulah la ilaha, jasadmulah Muhammadur. Itulah yang disebut dengan Muhammad hakiki. Ruh kita. Muhammad harid apa? Rasa. Rasa yang ada pada tubuh kita lah Muhammad itu semua. Kan tadi, ruh bisa melihat basor. Ruh pada saat ke telinga sama. Itu menyaksikan sebetulnya. Jadi kita buktikan ternyata mendengar itu ada barangnya, telinga. Ternyata melihat itu ada barangnya apa? Mata. Ternyata rasa itu semua ada wujudnya. Semuanya. Maka yang disebutkan Muhammad majazi mana? Kepala kita mimnya. Dada kita haknya. Udal kita mimnya. Kaki kita dal. Maka jangan mati sebelum kita merasakan wujud Muhammad pada tubuh kita. Mim, ha, mim, dal. Insya Allah tubuhnya tidak akan pernah bisa diganggu oleh apapun di dalam. Utuh kapannya, utuh jasadnya. Ya, Abah sudah menyaksikan semua guru-guru Abah. Ya, jadi itulah syahadat. Jadi kalau kita tidak menyaksikan la ilaha illallah pada tubuh, Muhammadur Rasulullah pada tubuh, itulah baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Muhammad, siapa mencari Allah keluar dari dirinya, maka dia akan nyasar. Sampai kata Allah, man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Siapa yang tidak menyaksikan, melihat, bertemu, liqa dengan Allah dan Muhammad. Karena Allah dan Muhammad tidak berpisah dengan kita sesaat pun. Bahkan hari ini kita duduk bersama Allah dan Rasulullah. Makanya Abah kenapa setiap mau bilang assalamualaikum ya Rasulullah 3 kali. Karena ada 3. Rasulullah baginda Nabi yang sudah wafat dohirnya. Rasulullah yang ada pada diri. Rasulullah yang paling dalam. Itulah Muhammad majazi, Muhammad hakiki, Muhammad harid, Muhammad hak. Nyata pada diri kita semua. Pada syariat ada Muhammad baginda Nabi. Maka tubuh kita ini ibadah mengikuti siapa? Baginda Nabi. Inilah Muhammad syariat buat tubuh. Tapi begitu masuk ke dalam sudah Muhammadnya sudah. Yang di dalamnya baginda Nabi dulu. Yang sekarang ada pada diri kita. Itulah syahadat. Jadi maka kita rasakan yang sholat itu Pak. Bukan lagi kita. Tapi Rasulullah. Maka lihat dalam sholat. Sesungguhnya pada saat sebelum sholat Abah ajarkan. Di sini itu sudah diajarkan penyerahan diri tadi. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Berdiri la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Maka sekarang yang berdiri adalah ruh. Siapa ruh itu?
Kata Allah, nama apa namanya? Bahwa dikatakan Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayat. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah dalam satu tubuh kita. Itulah menyaksikan nyata pada diri kita. Jadi tubuh ini ada sami'na wa ata'na kepada baginda Nabi, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, amaliyah mahdoh ghair mahdoh tubuh ini secara syariat mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya hanya kepada beliau sekarang berarti kita terputus, tidak bisa menyaksikan, Pak. Sebagaimana Nabi Adam, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Isa. Maka itulah, maka ya. Jadi maksud Bapak tadi adalah cara bersahadatnya atau bagaimananya, Pak? Tidak, Pak. Tidak bisa. Karena la ilaha illallah itu ya Muhammadur Rasul. Tidak boleh, ingat, tidak boleh Allah itu disandingkan dengan makhluk. Nabi Ahmad itu makhluk bukan? Makhluk. Karena la ilaha illallah itu ya Allah Muhammadur Rasulullah, wujudnya Allah gitu. Itu tadi semua. Karena la ilaha illallah itu manis, Muhammadur Rasulullah itu gula. Gula itu manis bukan? Jadi gula itu wujudnya Sekarang kalau seandainya air menjadi es batu gitu. La ilaha illallah itu air, Muhammadur Rasulullah es batu. La ilaha illallah itu manis, Muhammadur asin, Muhammadur Rasulullah adalah garam. Itulah maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah Muhammad, rahmat. Wujudnya Allah di alam dunia inilah itu yang disebut dengan hakikat titik ba itu. Siapa yang muka alif harus lewat titik ba, syaratnya ketemu shin. Siapa shin? Baginda Nabi Muhammad. Tapi shin selalu ada setiap zaman untuk ketemu dengan titik ba. Itulah hakikat Nur Muhammad, itu titik ba. Alif, titik ba. Maka pada sholat pada saat kita at-tahiyat nanti nyata. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ucapan siapa itu? Pada saat sholat. Ucapan Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Ruh kita. Bapak namanya pun, maaf siapa? Pak Abdul Syukur. Pak Abdul Syukurnya mana yang lagi sholat tadi? Pak Abdul Syukurnya sudah tidak. Itulah yang harus kata kita al-imanu uriyanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa, maka harus copotkan kepalsuan tubuh dohir ini. Jangan nunggu dulu ngegeletak baru minta didoakan. Copot dari sekarang, lepaskan cangkang kepalsuan ini. Bukalah, kalau Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibuka, ditelanjangi. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutun, serahkan, kembalikan. Karena gerak ini dari mana datangnya? Melihat ini dari mana geraknya? Itulah dari Rasul. Berarti sekarang kita melihat dengan siapa? Rasul. Dengan basirnya Rasulullah kita menyaksikan dengan tadi mata pada Pak Abdul Syukur, Rasulullah itu pada basir, Allah pada basor. Berarti melihat kita itu dengan bertiga itu sebetulnya. Mata kita, basirnya Muhammad, basornya Allah. Mendengar kita sama, telinganya Pak Abdul Syukur, sami'na Muhammad, sama'na Allah. Begitu selalu. Jadi kita itu setiap hari berpisah dengan Rasulullah. Tidak mungkin berpisah dengan Rasulullah. Tadi semua. Ya. Itulah penyaksian pada diri. Mana la ilaha illallah? Hakikat ruh kita. Mana Muhammadur Rasulullah? Hidup kita, ruh kita, jasad kita. Makanya ada Islam, iman, ihsan. Islam cangkangnya, iman dagingnya, ihsan rasanya. Ah gitu. Kulit duren, daging duren, rasa duren. Pada saat Bapak makan duren, yang Bapak cari kulitnya, dagingnya apa rasanya? Tapi rasa ada nggak tanpa daging? Nggak ada. Tapi daging nggak goler di jalan untuk dibungkus naik ente. Maka itulah kita ini kesempurnaan Islam, iman, ihsan. Kulitnya Islam, iman, dagingnya ihsan, rasa.
Jadi kalau manusia tidak berakhlak, kira-kira punya rasa enggak? Berarti bukan manusia. Maka tadi, yang sebenar-benarnya bid'ah itu bukan berarti nambah sholat dari 2 rakaat jadi 3 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 5, itu kata Abah malah. Nabi Muhammad pernah sholat duhur 4 rakaat, 5 rakaat. Sampai ditegur oleh Muad bin Jabal, ya Rasulullah tadi sholat duhurmu 5 rakaat. Gitu kan tadi. Pernah Nabi Muhammad sholat duhur 3 rakaat, ditambahan lagi. Berdiri lagi 1 rakaat. Tapi yang disebut bid'ah, yang bid'ah itu kata beliau apa? Menambah sifat Allah. Sifat Allah. Allah itu sudah punya nama 99, punya sifat Rahman, Rahim, terus semua. Demikian As-Sabur tadi semua. Bahkan termasuk sifat Allah itu apa? Ghani, Mugni, Rozak. Jadi kunaon ayeuna orang Islam jadi miskin. Allah tidak punya asma miskin. Tadi. Tapi sebaliknya yang Allah tidak punya rasa benci. Kok kenapa manusia jadi punya benci? Karena dia tidak bersahadat sebetulnya Pak, penyebabnya. Benci, iri, dengki, hasud itu nama Allah bukan? Nama itu ditambah nama yang baik, Goni, Mugni, Rozak, Patah, Rahman, Rahim, malah dibuang. Berarti sebenarnya ini kita ini manusia apa? Tadi maka apa? Isi Al-Quran orang banyak ngomongin Nabi Adam tapi nggak sadar dia iblisnya. Maka kalau ngomongin Quran, Adam ya iblis, ngomongin Nuh ya perahu, ngomongin Ibrahim ya Namrud, ngomongin Ashabul Kahfi ya guha, ngomongin Musa ya Fir'aun, ngomongin Yunus ya ikan, ngomongin Yusuf ya penjara, gitu. Padahal semuanya tentang jasad dan ruh doang semua itu. Pada saat ngomongin Adam dan iblis, Adam itulah hakikat ruh kita, iblis mana? Jasad kita. Maka selalu Adam iblis, Adam iblis, Adam iblis, Adam iblis. Coba lihat dikira. Pada saat ngomongin Ibrahim sebenarnya, maka tadi kenapa di bulan Muharram ini ada 10 keutamaan dari Rasul. Sesungguhnya sedang bicara tentang tadi syahadat, Pak. Syahadat. Maka sesungguhnya perjalanan kita dalam setahun itu perjalanan daripada Muharram kepada Zulhijjah. Muharram bulan suci. Itu hanya terjadi setelah apa? Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan apa? Bulan haji. Apakah haji itu harus selalu ke Makkah? Nah ini persoalan. Karena orang dikiranya haji itu harus selalu ke Makkah. Itu haji syariah. Maka hakikat Zulhijjah. Maka lihat perjalanan dari Muharram. Muharram dikisahkan tentang bebasnya Nabi Adam. Muharram dikisahkan tentang bebasnya Nabi Nuh dari banjir. Muharram dikisahkan bebasnya Nabi Musa dari Fir'aun. Muharram dikisahkan bebasnya Nabi Nabi Nuh, juga Nabi Yusuf keluar dari penjara. Sembuhnya Nabi Yakub dari buta. Bahkan oleh Abah sebetulnya itu masih ditambah lagi tuh. Termasuk keluarnya Ashabul Kahfi dari guha. Banyak itu misalkan sebetulnya tentang terkurungnya jiwa kita oleh jasad kita semuanya. Di Muharram inilah harus kita berjalan. Maka setelah Muharram bulan apa? Safar. Safar itu diartikan apa? Ya, tadi safar lah tadi semua. Bagaimana kita musafar pada Allah kalau belum kita tadi bebas Musa dari Fir'aun? Bagaimana mau safar sebelum tadi Yakub belum melihat tadi? Bagaimana kita mau berjalan di safar sebelum Nabi Nuh bebas dari banjir? Itulah makna syariat dan hakikat tentang Muharram. Safar, setelah safar apa? Maulidkan, mulud. Mulud itu apa? Apa yang dilahirkan? Hal yang dilahirkan dari diri kita adalah hakikat Muhammad yang disebut dalam kitab itu Tiflul Ma'ani, bayi maknawi yang disebut wildanun mukhalladun. Ruh kita yang selalu bayi yang yang dari dalam kandungan setelah ruh ditiupkan, nafahtu fihi mir ruhi. Ruh itu umurnya 15 tahun itu, Pak. Yang disebut dengan wildanun mukhalladun adalah anak yang tidak pernah nua. Maulidkan itu. Supaya nanti Jumadil awal, Jumadil akhir, sampai ketemu dia Jumadil itu kalau kebiasaan orang Arab. Kenapa dijadikan bulan? Karena kebiasaan orang Arab di awal itu suka mencari air. Ada awal mencari akhir, ada akhir mencari air.
Jumadil awal, Jumadil akhir. Barulah setelah itu apa? Rojab. Tuh, Rojab. Rojab itu sebetulnya berbicara, kenapa disebut syahrullah? Bicara tentang ruh kita. Setelah Rojab apa? Sya'ban. Sya'ban itu kata Nabi adalah syahri, bulanku. Berarti kalau apa-apa? Sesungguhnya adalah Rojab itu la ilaha illallah, Sya'ban itu Muhammadur Rasulullah. Berarti ada sholat, ada sholawat. Sholat untuk ruh kita, sholawat untuk makanya biasakan setelah baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad, tiupkan pada tangan, usapkan pada seluruh tubuh. Usap terutama di dada kita. Kul huwallahu ahad, kan Ahmad dan Muhammad tadi semua. Maka setelah Rojab, Sya'ban, setelah Sya'ban apa? Ramadan bulannya siapa? Bulannya umatku. Berarti sudah gabung Rojab dan Sya'ban menjadi Ramadan. Maka di Ramadan itulah kita ada Id. Mana yang Id? Nah, gitu. Apa itu Id? Id ada yang udu itu adalah kembalinya bagian la ilaha illallah. Maka insya Allah ada ayyada yu'ayyidu buat tubuhnya. Ada pesta, ada fitrah, ada iftar buat jasadnya. Jasadnya akan diberikan oleh Allah rizki di bulan Ramadan itu sebetulnya. Kalau orang ngerti. Iftar untuk jasadnya. Tapi id ada yaudu untuk ruhnya. Ayyada yu'ayyidu untuk jasadnya. Maka Sunan Kalijaga membuat perumpamaan. Untuk Idul Fitri itu suka menggunakan, tidak pernah menggunakan donat lambangnya. Tapi menggunakan apa? Ketupat. Kenapa ketupat? Karena ketupat itu sama dengan jantung kita. Lihat jantung kita mirip nggak kayak ketupat? Sama, Pak. Inilah sesungguhnya yang kunci dasar daripada kita yang kata Allah, masalun nurihi kamiskat piha misbah al misbahu ajujajatu ka'anah. Di sini ada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah di sini, di jantung itu. Maka sesungguhnya helaan napas masuk, helaan napas keluar itulah yang membuat manusia bahagia tidak bahagia. Helaan napas masuk sirullah, keluar nurullah, sirullah, nurullah, sirnya Allah, sirnya Muhammad, masuk keluar. Maka kenapa kita disunahkan pada saat wudhu itu memasukkan air ke dalam hid? Itu bukan hanya buat apa? Makosidnya justru menyadari napas masuk dan napas keluar. Hu Allah atau Allah hu. Maka pada saat kita berjalan di muka bumi ini, napas kita selalu hu Allah, hu Allah, hu Allah. Jalan napas Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Kalau udah ngerti nanti. Tangan ini kayak bunyi aja Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Kaki lah Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Napas hu Allah, hu Allah, hu Allah. Udah kayak begitu pada tubuh udah hidup sendiri, bergerak sendiri, jalan sendiri, udah aman. Itu namanya udah syahadat. Menyaksikan la ilaha illallah nyata pada di Muhammadur Rasulullah juga nyata pada di diri kita. Itulah syahadat sebetulnya. Maka di id itu, maka tadi kenapa diperlambangkan adalah dengan ketupat oleh Sunan Kalijaga, karena disebut adalah ketupat ngaku lepat, yang kedua laku kang papat, lebar luber labur luber, lebar lebur, labur, ber. Itulah ayyada yu'ayyidu fitri, iftar buat jasad, pesta. Maka barulah dari Idul Fitri masuk ke Syawal salah, ningkat rizkinya, ningkat keyakinannya, ningkat ilmunya, ningkat kebahagiaannya. Syawal. Barulah nanti dari Syawal masuk ke Julqa, dari kata qa'ado, berarti kita sudah duduk bersama Allah. Udah tidak tagayur dengan digonjang-ganjing oleh Allah. Hari ini pagi senyum, sore menangis. Udah nggak ada senyum, nggak ada menangis, semuanya Allah. Senyum Allah, menangis Allah, untung Allah, rugi Allah. Itu enaknya Pak kalau sudah di situ. Udah nikmat lah pokoknya kalau di situ. Apapun, walillahil masyriq wal maghrib, pada fi'il makhluk, pada sifat makhluk, asma makhluk. Aku hanya menyaksikan Engkau ya Rabb pada segala apa yang bergerak, pada segala Engkau yang diam. Itulah qa'ado, diam.
berarti itu kalau bahasanya adalah lumampah ulah ngalengkah indit bari cicing ka sawah geus ngarasakeun hirup anu ka sawah. Bisa nggak kita ke sawah kalau nggak ada napas? Berarti yang ke kantor yang napas, yang ke laut yang napas, nu nyieun budak napas, lamun pek teu boga napas bisa nyieun budak moal. Lamun pek inung budak teu napasan ngeunah moal. Berarti sebenarnya nu ngeunah teh daging eta apa napasna? Gara-gara napas tah ngeunah tah. Dalam pek daging mah meuli 3 on ti pasar da moal ngeunah. Moal ngageter deui. Moal hudang deui. Berarti nu hudang saha tah nu hudang? Karena napaslah semuanya hidup. Maka itulah syirullah dan nurullah yang disebut zikir anfasiyah, sadar napas. Kalau Bapak nggak bisa zikir jahar, nggak bisa zikir khopi, nggak bisa zikir sir, zikir ahfa, zikir sirul ahfa, ahfal khopi, cukup zikir sadari saja nafas. Apalagi waktu sebelum takbir, tadi biar menyaksikan dari syahadat tadi dalam sholat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan takbir sebelum tarik nafas. Allahu Akbar bacaan. Pada saat bacaan atur dengan nafas. Sebelum kita mau ruku, tarik nafas dulu, baru lalu kita ruku. Berarti apa? Ruh imam buat jasa. Nafas itu. Maka qoado berarti masuklah nanti Zulhijjah adalah bulan tubuh ini sudah wakofa, diem, duduk, walaupun di Cirebon, selama sudah bersama Allah, insya Allah, Baitullah. Walaupun di Kedaung, jeung Allah, hari Senin, Jumat tetap di Kedaung, nges jeung Allah, bulan apa ini bulan? Juli, Ramadan. Kalau sudah bersama Allah, pagi Lailatul Qadar, siang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, Lailatun. Sudah ada qadar dengan nafas kita itu tadi semua. Sudah menyadari. Jadi kalau begitu, yang mulia itu ruang dan waktu apa Allahnya? Maka itulah perjalanan 1 minggu itu dari Ahad menuju Ahad. Asalnya dari titik tadi, Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, jamukan hari satukan. Dohir dan la ilaha Muhammadur nyata pada diri. Tidak bisa. Lampu ini terang Pak. Kalau cuma bohlam saja bisa nggak? Setrum saja bisa nggak? Nah, berarti la ilaha illallah itulah setrum. Dohirnya itulah Muhammadur Rasulullah. Selalu dohir Pak. Setiap yang batin lah la ilaha illallah, yang dohir Muhammadur Rasulullah. Selalu begitu Pak. HP ini bisa live kenapa? Ada la ilaha illallah Muhammadur. Sound system ini bunyi karena ada kabel 2, hitam dan bir. Ada setrum, ada masa. Cuma biasanya manusia karena merasa ada, ini apa? Setrum melawan setrum Pak. Allah nu wujud, dia ngerasa wujud. Allah yang hidup, dia merasa hidup. Itulah setrum dengan setrum. Nyala nggak kira-kira? Konslet. Inilah manusia tidak bahagia di dunia. Karena setrum konslet. Allah wujud, mana wujud? Omong cek manehna, ibu budak. Wujud, kidambako, ngolapadu, lilhawadisi, kiamuhu binafsihi. Tuh, Allah tuh kiamuhu binafsihi. Mukhalafatul lil hawadis, artinya apa? Sifat Allah tuh berseberangan dengan sifat. Nah silakan, disitulah tugas kita untuk menyaksikan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita yang wujud, Allah tidak wujud. Kalau kita yang kerja, Allah tidak kerja. Maka itulah ada bahasa tawakal. Sok, wakilkan pada Allah, tidak zat yang hidup. Maka kalau kata Abah suka bilang, kalau saya hari ini disuruh oleh Allah, hei Abah saya tuh dikasih duit $1 juta atau mati, saya pilih mati. Hei Abah saya kasih emas sebesar Cirebon dan rumah 1000 kali istananya Sunan Bolkiah atau mati, saya pilih mati. Karena mati itu bertemu Allah. Kalau dalam hati kita ada punya anggapan bahwa ada yang lebih indah dari Allah, ada yang lebih besar dari Allah, ada yang lebih enak daripada Allah. Insya Allah kalau sudah menganggap dunia ini Allah yang paling enak, maka ada bidadari Pak. Tadi bidadari itu ada kalau kita sudah menganggap tidak ada yang lebih enak daripada Allah. Allah wujudkan bidadari. Kalau tidak ada yang lebih besar daripada Allah, maka dunia ini menjadi kecil. Dunia ini ngarangsek Pak.
Tapi kenapa sekarang dunia ini menjauh? Sholatnya Allahu Akbar, nu Akbar kekeh duit, nu Akbar tukang nagih, Allahu Akbar debt kolektor, Allahu Akbar yang lebih gede itu debt kolektor, masalah, hutang, pinjol. Itulah tadi manusia nggak sadar mengatakan Allahu Akbar, tetap yang Akbar itu justru bukan Allah. Tadi coba dalam hati kita, kalau seandainya ada yang lebih indah di dunia ini, maka bagi Abah Setu tidak ada yang lebih indah lagi selain Allah, maka tidak ada lagi tempat pulang selain Allah. Hari ini saat ini lagi Bapak tonton, ya Allah cabutlah, kan Engkau lebih indah dari segala yang indah. Engkau lebih, kalau Bapak ngerti tentang hakikat mati, ya Allah semua akan doa tiap hari, ya Allah mati saya. Karena nggak ngerti, wal akhiratu khairu wa abqa itu hanya sebatas ucap. Coba Bapak saksikan, betul-betul bahwa itu adalah indah, betul-betul enak. Jangan ngomongin surga doang ngayal, tapi justru tidak mengerti konsepnya. Sehingga keyakinannya, kemarin ada kiai datang ke sini, betul bah, surga itu di sana bah. Kalau kamu di sana, Abah tanya sama dia, sudah berapa sedekah kamu? Sudah berapa banyak kamu sudah berinfak? Kalau benar yakin kamu di sana ada surga, mana pengorbananmu untuk surga itu? Penipu lu, kata Abah. Orang mengatakan surganya di sono, tapi di sono nggak pernah ngirim apa-apa, kan bohong nggak tuh? Bohong. Bahkan Allah terhalang oleh duit 10.000, Allah terhalang oleh duit 5.000. Coba prinsipnya, ini Abah sudah rasakan dan Abah sudah tularkan di Singapura, di mana bahkan maaf, kata Abah sih orang-orang Spanyol lebih ngerti sekarang daripada kita Pak. Abah kan sering haji di Alhambra, Spanyol tadi semua. Akhirnya tauhid mereka luar biasa. Maka itulah kenapa keberhasilan mereka ada di sana. Ya itu Pak, ya kurang lebih ya. Jadi syahadat itu ada hakikat, ada syare, tapi yang utama adalah syahadat itu dah tidak bisa dipisahkan la ilaha illallah Muhammadur zat dan sifat dari semua. Maka ada dua makom, ada makom muraqabah, ada makom musyahadah. Nah, makom musyahadah itulah sudah tidak akan ada kata meminta, doa, berdoa, memuji, saksi, menyaksi. Itu udah sampai tadi yang disebut syahadat tauhid. Tapi kalau kita cukuplah sampai kepada makom muraqabah, biar ada kata minta. Siapa yang minta? Rasulullah. Sifat kepada zat. Tadi semua. Bukan Pak Abdul Syukur yang minta, Rasulullah minta kepada Allah gitu rasanya. Atau gitu dulu? Ya. Maaf Pak, mangga. Ya. Ya. Muhammad yang mana? Iya, terus Pak ya. Yang saya tanyakan bahwa kalau manusia itu lahir tidak pernah tahu lagi, tidak pernah tahu aturan, dan tidak pernah tahu ada dari dunia seperti di Indonesia saja mungkin dalam Di pedalaman gitu ya. Apakah juga masuk surga? Bagus. Itulah maksud Abah. Bahwa sesungguhnya manusia itu siapapun dia, di pedalaman kayak apapun dia bersama Allah dan Rasulullah. Walaupun ada penjelasan dari Imam Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitab Majmu menjelaskan kalau ada satu kampung, satu kota, satu makhluk yang terisolir dari ilmu, maka dia sudah bebas. Gitu loh. Tidak ada hukum, tidak ada kewajiban. Tadi semua. Tadi. Tetapi pada hakikatnya, karena semua makhluk itu sesungguhnya wujud ke alam dunia ini pasti bersama la ilaha illallah Muhammadur, itu sudah aman semua Pak. Dan sebenarnya juga tentang sorga dan neraka juga harus diterjemahkan lagi di semua ya. Di semua. Sebenarnya segala yang maujud itulah yang wujud tadi. Makanya kalau melihat yang akhir sebenarnya yang kalau melihat yang dohir sebenarnya yang batin. Maka kata hikam ada harawis ngadehurkan Allah wujuda kulla syai'in,
si kaca geus ngadohirkeun dirina menjadi gelas kaca. Li'annahu karena satu nek kaca adalah al-batin. Berarti sekarang pada gelas kaca ini kaca batin enggak? Batin. Kenapa disebut batin? Karena sekarang udah terhalang oleh af'al, oleh wujud gelas kaca. Tapi yang batin itu lebih jelas apa lebih enggak jelas? Sebetulnya lebih jelas. Tadi kita terhalang oleh gelas kaca. Begitu tanya, apa ini? Gelas kaca, gelas. Padahal sebenarnya kalau dipecahkan ini, apakah masih disebut gelas? Bling. Nah itulah kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran itu banyakkan ini jailun, aku menjadikan, akulah yang menjadi segala makanya dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, al-alamu mir'atu al-haq, alam inilah cerminan Allah al-haq. Jadi yang menjadikan anu nyieun segala perkara teh anu jadi segala yang membuat segala sesuatu adalah yang menjadi sesuatu. Gelas kaca berasal dari sama saja kita pun. Manusia itu adalah hanya perwujudan, mazhar, kenyataan. Maka tadi sifat 20 nyata nggak pada diri kita? Wujud, kudrot, irodat, hayat, ilmu, sama kalam, basol, ayam, khorziah, cangkang kita sifat Adam. Tapi qadirun, alimun, samiun, alimun, hayyun adalah ayan sabitoh, sifat ruh kita. Cangkangnya Adam, ma'ani, tapi ma'ani dan ma'nawi itu rangkap satu. Maka disatukan dengan wahdaniyatnya sifat Allah. Maka wujudlah. Baru dikasih nama. Tuh Abah Setu. Maka mana Abah Setu? Gak ada. Mana Abah Setu coba? Gak ada. Ini utangan Abah Setu. Ini telinga Abah Setu. Ini kantongnya Abah Setu. Gak ada Abah Setu sebetulnya. Sama saja, nggak ada gelas kaca ini. Yang ada hanya kaca. Maka tadi, tauhid cara kita kembali itu bagaimana mengembalikan gelas kaca kepada kaca, mengembalikan kaca kepada biji kaca, mengembalikan biji kaca kembali lagi pada kosong. Tidak ada. Sama baju ini. Mengembalikan kain, baju kepada kain, kain kepada benang, benang kepada kapas, kapas kembalikan pada kosong. Karena semuanya berasal dari itulah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Balikan fi'il kepada asma, asma kepada sifat, sifat kepada zat. Syariat balikan pada torikot, torikot pada hakikat, hakikat kepada sama saja. Semua benda itu semuanya begitu hukumnya. Maka tadi pertanyaan Bapak, siapapun dia walaupun di pulau manapun dia terpencil, tetap tubuhnya Muhammadur Rasulullah, ruhnya la ilaha. Selamat Pak. Semuanya ke surga kok. Orang drama Allah kok. Makanya Robiah Adawiyah dicontohkan, Jabla jadi waliyah, Siri Sakoti perampok jadi wali, Budayl bin Iyad rampok pemerkosa jadi wali, Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok, tukang muka tali anerok jadi sahabat. Jadi bagi Allah itu nggak ada khairihi ya dia, wasarihi juga. Itulah kita jangan tertipu. Kalau kita masih memandang ke sini baik Allah, buruk bukan Allah, wah gagal tuh tauhid tuh. Tapi itikadnya Allah nyuruh kepada kita, kalau yang baik sandarkan pada Allah, yang buruk harus diakui oleh diri. Itu aja syaratnya. Tapi tahu sama tahu. Kalau orang mengaku saya yang salah, tapi hatinya nggak bertauhid, mana mungkin tubuh yang la haula wala quwata illa billah berbuat dosa? Bisa nggak Bapak berbuat dosa tanpa hidupnya Allah? Nggak bisa. Maka kata Abah, hidup ini tentang drama Allah. Bisa masuk surga lewat baik, bisa masuk surga lewat buruk. Dan Allah sudah dohirkan di alam ini. Abah menyaksikan, Abah sudah menghimpun 170 wali dari ahli maksiat semua. Dari semua. Tapi Barsiso dari ahli taat, neraka ujungnya. Balham bin Baura dari ahli ilmu, neraka ujungnya. Jadi bagi Allah mau surga dan neraka itu hak prerogatif kekuasaan Allah. Siapapun menyaksikan Allah dalam, makanya tadi rukun iman yang keenam itu iman kepada qada dan khairihi wasyarihi. Kata Gus Bahama, kalau seandainya maksiat ini bukan Allah, berarti sekarang ini Allah lagi kalah. Tuhan yang benar lagi kalah. Tuh. Maka kita harus bisa menyaksikan, apalagi di akhir zaman semacam ini. Kita nggak usah
menggunjing, mengusah, menghina siapapun yang sedang berbuat salah. Terkadang orang ditarik oleh Allah berbuat salah untuk ditarik untuk berbuat baik. Maka nikmati saja hidup ini. Jadikan diri kita, nggak usah menghakimi siapapun, menghukum siapapun. Nikmati perjalanan kita. Baik kita juga oleh perbuatan Allah, buruk teman kita juga tidak lepas dari apal Allah. Itu saja. Kalau menurut Abah, nikmat hidup ini semua. Cuma kenapa di dunia kita harus mengerti tentang Allah? Karena sesungguhnya ada jannatul ma'wa yang harus kita nikmati. Cuma sayang orang Islam nggak menikmatinya. Karena selalu nanti. Tadi semua. Itu saja Pak, barangkali ya. Hadir dengan hati, dengan rasa di sini. Maka doa itu adalah pengakuan pada diri. Da'u itu adalah menghadirkan. Fal yastajibuli, kewajiban kita adalah bagaimana menghilangkan keberadaan kita. Maka oleh karena itu Abah ucapkan terima kasih. Marilah kita sama-sama pasrahkan. Sesungguhnya adalah kita hanya milik Allah. Kita berasal dari Allah, hanya milik Allah. Dohir kita juga dohirnya Allah tadi semua. Kemudian hati kita asma Allah, ruh kita sifat Allah, dan sir kita zat Allah, awal Allah, akhir Allah, dohir Allah. Maka kita kembalikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Marilah kita sama-sama kan tadi salat dan sholawat. Salat untuk ruh kita, sholawat untuk jasad kita. Ruh kita lah la ilaha illallah, tubuh kita lah Muhammadur Rasulullah. Marilah kita sama-sama Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma lima huwal khadlimah syabhat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, irfa ya Allah darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Duhai Zat yang Maha Agung, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa anak istri kami. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dari segala kehilafan pada tubuh ini, dari syirik jadi pada jasad ini, dari syirik hobi pada hati ini, dari syirik syir pada roh ini. Ya Allah, tiada daya kekuatan bagi kami berjalan kepadamu kecuali dengan Engkau. Tiada daya dan kekuatan dari tubuh ini, dari diri ini kembali kepada Engkau kecuali dengan Engkau. Tidak ada ilmu yang bisa membawa kepada Engkau kecuali ilmu Engkau. Tidak ada yang membawa amal yang bisa membawa kamu kecuali adalah amal Engkau. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, mudahkanlah segala hajat-hajat pada tubuh ini, pada hati ini, pada roh ini. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah sisa umur kami adalah umur yang berguna, umur yang berkah, umur yang senantiasa sadar akan kehadiran Engkau, wujud Engkau. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang senantiasa bersolawat kepadanya, yang senantiasa sadar menyayangi tubuhnya, menyayangi segala jasad dan ruhnya, dan senantiasa adalah kelimpahan keberkahan. Ada jannatul ma'wa pada tubuh ini, jannatul na'im pada hati ini, jannatul firdaus pada fuad ini, dan jannatul qurba pada syir ini. Ya Allah, tiada tempat yang kembali kita seindah-indahnya kembali adalah kepada Engkau. Tiada tempat yang bisa dituju adalah sebaik-baiknya tujuan adalah Engkau. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan untuk mengenal Engkau kecuali dengan Engkau. Tiada bisa adalah memahami Engkau kecuali dengan Engkau. Tiada amal yang bisa membawa Engkau kecuali dengan amal. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tiada yang kutuju adalah kecuali ridho Engkau. Segala yang kami lakukan adalah hanyalah mardhu, hanyalah untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ridhoilah pada tubuh ini, ridhoilah pada hati ini, ridhoilah. Allahumma ya rafi'ad darajat, imma ya rafi'ad darajat, irfa ya Allah darajat fil jasad, darajat fil ruh, darajat fil hati.
binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binuri syaitan. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna ya Allah, 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 irhamna ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.